Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Trisusanto dengan NIM 1202143 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng nih tentang pola pewarisan sifat hukum Mendel. Nah, apa sih pola pewarisan sifat hukum Mendel? Terus siapa sih yang dinamain Mendel? Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, pewarisan sifat atau hereditas. Penjelasannya gini, pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya, yaitu anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Nah, kalian sudah sering dengar kan ini kata teman-teman kalian mungkin yang bisa disebut gen atau genetika. Nih, saya lanjut jelaskan ya. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, untuk kromosom sendiri bentuknya itu kayak benang-benang, khususnya berhuruf X gitulah. Karena kalian kan sering lihat juga tuh. Lanjut sama hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Nah, nama pencetusnya ini Gregor Johann Mendel dalam karyanya yaitu percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, hukum pemisahan atau segregation, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel, berlaku untuk persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid itu persilangan antara satu sifat yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, hukum berpasangan secara bebas, independent assortment, juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel, berlaku untuk persilangan dihibrid. Sesuai namanya, dihibrid itu berarti persilangan antara dua sifat yang berbeda. Lanjut nih, kita diberi tugas pengamatan oleh guru biologi tercinta kita. Yang pertama, amatilah bentuk garis rambut di atas dahi Anda, apakah membentuk huruf V atau tidak. Yang kedua, lobus telinga Anda, apakah melekat atau bebas. Nah, selanjutnya, cari tahu kedua sifat tersebut pada saudara Anda. Dan buatlah pohon silsilah berdasarkan pengamatan tersebut. Lanjut ke pengamatannya. Yang pertama ini ada bentuk dahi. Bentuk dahi dengan jenisnya widow's peak atau mungkin ini ya bahasa Inggrisnya widow's peak. Yang jelas alel W itu alel W besar itu dominan oleh widow's peak-nya. Nah, alel yang W kecil itu resesif oleh no widow's peak-nya. Nah, dijelaskan di sini diterangkan bahwasanya kalau ada W besar atau dominan itu pasti mereka memiliki widow's peak. Widow's peak itu bentuk dahi yang membentuk huruf V. Sedangkan yang no widow's peak itu bentuknya lurus dengan alel resesif W kecil, W kecil. Lalu kita membahas tentang earlobe. Earlobe atau cuping telinga. Nah, yang di gambar kiri itu ada attached earlobe. Attached earlobe itu cuping telinga yang menempel atau menyatu gitu. Nah, yang free earlobe itu sesuai dengan namanya, dia bebas atau dia berpisah gitu. Lanjut. Nah, di sini saya bakal ngebahas tentang keluarga saya, karena dari tugas sebelumnya kita disuruh untuk membentuk pohon silsilah dan juga kita amati dari keluarga saya, keluarga kami maksudnya. Oke, keluarga ayah bentuk dahinya di keterangan tersebut sudah
saya lampirkan alel W besar untuk widow's peak atau dahi berbentuk V, dan alel W kecil untuk no widow's peak atau bentuk dahi yang lurus. Nah, di sini bisa dilihat kakek saya membawa alel W besar dan juga W kecil, sedangkan nenek saya membawa alel W kecil dan juga W kecil. Jadi apabila disilangkan antara W besar W kecil dan W kecil W kecil, maka didapatkan genotipe 50% W besar W kecil, karena dominan W besar dikali resesif W kecil pasti dihasilkan dominan W besar. Selanjutnya yang kedua, memiliki fenotip 50% W besar W kecil. Nah, ini dari data atau tabel yang saya buat, dari keluarga ayah saya itu semuanya memiliki widow's peak atau dahi berbentuk huruf V. Selanjutnya dari keluarga ibu saya, keterangannya seperti tadi ya. Nah, ini dari kakek dari ibu saya itu memiliki alel resesif dua-duanya, nenek saya pun juga, yaitu W kecil W kecil. Jadi persilangannya adalah memiliki genotipe 100% W kecil W kecil dan memiliki fenotipe 100% W kecil W kecil. Bisa dilihat dari tabel, ibu saya anak pertama, saudaranya anak kedua dan anak ketiganya itu memiliki 100% W kecil W kecil atau jidat lurus dengan alel W kecil dengan nama lain no widow's peak. Lanjut nih di keluarga saya. Nah, di sini karena keluarga ayah saya tadi membawa alel W besar dan juga W kecil, sedangkan ibu saya membawa alel W kecil W kecil, maka persilangannya adalah seperti keluarga bapak saya yang tadi, yaitu pertama memiliki genotipe 50%. Kenapa 50%? Karena persilangan ini W besar dan juga W kecil pasti didominankan oleh W besar. Nah, memiliki genotipe 50% dengan perbandingan 2:3, yaitu 66%. Nah, kenapa 2:3? Karena kakak yang pertama saya dengan saya itu no widow's peak atau alel W kecil W kecil, sedangkan kakak kedua saya itu memiliki alel yang sama dengan ayah saya, yaitu W besar W kecil. Nah, perbandingannya itu 2/3 dikali 100% sama dengan 66%. Nah, yang kedua memiliki fenotipe 50% yang perbandingan 2/3, yaitu 66%. Lanjut nih ke cuping telinga dari keluarga ayah saya. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya, alel F kecil sama dengan free earlobe atau cuping telinga yang bebas, sedangkan alel F besar adalah attached earlobe atau cuping telinga yang menyatu atau menempel. Nah, di sini bisa dilihat dari persilangannya, kakek saya membawa alel F kecil resesif, nenek saya pun juga. Jadi persilangannya memiliki data sebagai berikut. Yang pertama memiliki genotipe 100% F kecil. Selanjutnya memiliki fenotipe 100% F kecil. Dari keluarga ibu saya bisa dilihat sama lagi. Keterangannya masih sama dengan persilangan yang sama. Didapatkan hasil atau data memiliki genotipe 100% F kecil dan memiliki fenotipe 100% F kecil. Nah, lanjut ke keluarga saya. Dari keluarga saya, ayah saya dan ibu saya membawa alel resesif yang sama, yaitu F kecil. Maka didapatkan hasil atau data sebagai berikut. Yang pertama, memiliki genotipe 100% F kecil dan memiliki fenotipe 100% F kecil. Jadi keluarga saya itu 100% cuping telinganya itu memisah. Selanjutnya pohon silsilah. Nah, saya jelaskan untuk pohon silsilah ini. Jadi tadi itu saya sudah menjelaskan
tentang generasi pertama atau kakek dan juga nenek saya, baik dari ayah dan juga ibu. Nah, di sini di pohon silsilah ini saya menjelaskan dari generasi kedua dan juga ketiga. Kesimpulan yang didapat adalah bentuk dahi. Dari pengamatan tersebut didapatkan alel bersifat resesif yang dihasilkan dari persilangan antara ayah dan ibu sebanyak 50% dengan genotipe W kecil dan fenotipe no widow speak. Dengan hasil perbandingan 2:3 yaitu 60%. 66%. Nah, di sini saya jelaskan kenapa 50%. Seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi karena alel yang dibawa ayah saya W besar dan juga W kecil dan ibu saya W kecil, jika disilangkan alel resesif dan juga alel dominan pasti dimenangkan oleh alel dominan. Jadi perbandingannya adalah 50%. Dan kenapa hasil perbandingannya 2:3? Dikarenakan saya dan kakak pertama saya membawa alel dari ibu saya yaitu resesif W kecil dan kakak yang kedua saya mendapatkan alel dari ayah saya W besar W kecil. Jadi perbandingannya 2/3 dikali 100% yaitu 66%. Nah, lanjut ke cuping telinganya. Dari pengamatan tersebut didapatkan alel bersifat resesif sebanyak 100% dengan genotipe F kecil dan fenotipe free earlobe. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.